universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Balawi. Ya, betul. Hanya orang-orang pinter, dokter, profesor. Silakan di situ Balawi. Siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20, silakan. Saya sendiri. Ini bisa disampaikan dan ini kalimat saya ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya. Tempatnya di Jakarta, di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah, siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para dokter, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor dokter sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Melaporkan, ayo kita diskusi di pengadilan. Kita diskusi di pengadilan itu enak Pak. Saya lihat itu kalau pengadilan itu hakim memberikan keluasan kepada orang-orang untuk bicara apa adanya sesuai fakta yang dimiliki. Untuk dihadapkan, mana dalilnya kamu coba lihat, kata hakimnya. Coba ini lihat, ini palsu hakim, kata saya. Kan nanti gampang saya ngomongnya. Tuh lihat hakim, kertasnya aja begitu. Katanya tahun 600 Hijriah. Ini kertasnya ada garis-garisnya Pak Hakim. Coba lihat, garis-garis begini, ini pabrik Indonesia tahun 1960 Pak Hakim. Benar ini gimana nih? Ini yang benar. Itu nanti begitu. Kalau di pengadilan, ujung-ujungnya misalnya kalau hakimnya puyeng, udah DNA aja DNA. Panggil dari BRIN, panggil dari Rumah Sakit Bayangkara, Polri. Ini pegang ini, orang ini pegang ini. Coba rambutnya ambil, darahnya ambil. Coba mesinnya bawa sini, kita lihat supaya tidak bohong. Kalau dokternya ini bohong, kita tembak langsung nih dokter. Jangan bohong, coba lihat. Kita lihat sampai ini mesin mengatakan apa hasil daripada haplogramnya dia ini. Demikian. Karena apa? Kalau tidak begitu, tidak dibawa di pengadilan mesinnya. Wah, itu bisa jadi rekayasa. Mereka kan gampang menuduh. Orang-orang yang benar itu dituduhnya di framing yang tidak benar. Nanti dalam pengadilan, ayo ditaruh di mesin itu, bawa kemari mesinnya, kita lihatin bagaimana hasilnya. Itu yang akan terjadi. Dan pengadilan itu banyak duitnya, negara namanya, bisa mengambil ahli-ahli DNA dari internasional untuk dihadirkan. Benar nggak ini Bapak Sugeng dari Indonesia yang mengatakan haplogrupnya ini Balawi bukan haplogrup seluruh Nabi, nanti akan dimukhabalah dengan para ahli DNA dari luar negeri. Kalau memang misalnya Balawi ini tidak mau Dr. Sugeng atau Profesor Harikain sebagai saksi ahli yang akan memberatkan mereka, itu akan dimukhabalah dan insya Allah nanti hasilnya adalah hasil yang akan bisa kita wariskan untuk anak cucu kita ila yaumil qiyamah. Ini jangan framing lagi. Ayo kita adakan diskusi keima tidak pernah datang bagaimana ente yang gak mau datang, cuma ente bikin framing aneh gak mau datang, begitu yang benar. Itu di Banten yang aneh itu dapat screenshot dari panitia nih, dari Rabita Alawiyah sudah mengatakan aneh gak mau datang dan aneh gak mau utus wakil.
Ini berikan kepada saya. Ya udah, kalau nggak mau datang, nggak ngurus wakil, saya nggak mau datang. Karena di sana gimana, kita ini katanya kan udah nyari dana, banyak orang yang udah ngasih duit. Jadi kalau misalnya ini tidak terjadi, kita malu, kata panitia. Ya udah, kita bikin aja tuh apa namanya, ya, humor-humoran wakil-wakil kita. Dia mewakili Pak Andi. Andi Palatas itu mewakili di sini, dan dia menyatakan itu di dalam debat itu bahwa kami tidak mewakili Rabita. Kenapa mereka tidak berani mewakili Rabita? Karena kalau mewakili Rabita, kalau kalah nanti udah beres urusan. Kemarin juga itu di Rabita Alawiyah mengadakan acara diskusi. Katanya saya diundang nggak mau datang. Kenapa itu saya nggak mau datang? Tanggal 7 September. Karena sebenarnya mereka diundang dulu oleh kita, bukan oleh kita, oleh Universitas Wali Songo, tanggal 10 September. Saya diundang oleh Universitas Wali Songo tanggal 10 September. Dari perwakilan Rabita Alawiyah diundang. Kemudian tiba-tiba kok mereka mau mengadakan dulu tanggal 7-nya sengaja. Kenapa? Kalau saya nggak datang nanti bikin planning alasan. Ya kata saya, kalau tanggal 10 kita mau diskusi, di situ aja kita tuntasin. Ngapain saya harus diskusi sebelumnya di Rabita Alawiyah? Kan simpel. Tapi mereka bikin framing, dan mukibin-mukibinnya senang banget itu dikibulin kan, dengan framing itu. Nah ini, jadi siapa nih dalam kesempatan ini, mungkin ada yang live. Saya tidak tahu apakah ada yang live atau tidak. Kalau ada yang live, jangan lagi bikin framing ini nggak mau diskusi. Universitas mana yang mau menjadi tuan rumah untuk diskusi nasab saya dengan Rabita Alawiyah? Siapkan segala sesuatu yang harus disiapkan untuk terjadinya diskusi nasab antara saya dan Rabita Alawiyah, dengan syarat tempatnya yaitu di kampus, dihadiri oleh para pakar sejarah, dihadiri oleh orang-orang pinter. Nggak usah ada pendukung saya, nggak usah ada pendukung Balawi. Ya, betul. Hanya orang-orang pinter, dokter, profesor. Silakan di situ Balawi. Siapa yang mau jadikan wakil? Mau 1, 2, 3, 20, silakan. Saya sendiri. Ini bisa disampaikan, dan ini kalimat saya ini bisa dijadikan pegangan kalau saya tidak mau. Yang penting tempatnya di universitas, kalau bisa yang masih dekat-dekat di Jakarta begitu ya, supaya kita nggak jauh-jauh datangnya itu. Tempatnya di Jakarta, di universitas mana yang siap untuk menjadi tuan rumah, siapkan segalanya agar semua ini bisa jelas dilihat oleh para profesor, dilihat oleh para dokter, nanti bisa dijadikan apa yang kita bahas itu sebagai bahan para profesor dokter sebagai juri untuk menyatakan ini yang benar, ini yang salah. Terima kasih. Ya, yang ta'limul muta'alim itu kan itu sebagai sebuah ajaran dari guru-guru kita untuk menghormati guru. Ajaran yang baik, mau kita harus hormat guru. Min ta'limil ilmi ta'limul mu'allim. Dan sebagian daripada menghormati ilmu adalah menghormati guru. Ya jelas itu adalah ajaran akhlak daripada guru-guru kita, terutama yang ada di dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Tetapi bukan berarti kalau guru kita itu mempunyai satu pemikiran yang berbeda dengan dalil-dalil, kita harus ikut. Tidak bisa begitu. Coba lihat di dalam kitab-kitab bagaimana Imam Syafi'i, murid daripada Imam Malik, ngaji kepada Imam Malik, hafal kitab Muwatta Malik, tetapi ketika dia udah pinter, kemudian memiliki pemikiran yang berbeda dengan Imam Malik. Kata Imam Malik, menyentuh perempuan itu batal kalau dengan syahwat. Kata Imam Syafi'i tidak batal. Kata Imam Syafi'i batal
adalah suul adab kepada Imam Malik. Tidak, zaman dulu itu kalau punya murid yang beda dengan gurunya berdasarkan dalil, itu gurunya akan seneng banget. Bukan malah nanti muridnya, kamu gak dapat barokah karena berbeda dengan saya, kamu masuk neraka, kamu murid Dajjal. Tidak begitu zaman dulu. Dikutuk muridnya sendiri, udah diajarin pegal-pegal supaya jadi anak pintar. Udah pintar dikutuk supaya tidak barokah. Nah ini yang jangan sampai terjadi, karena kita ini mengikuti ulama-ulama masa lalu. Imam Syafi'i punya murid Imam Ahmad bin Hanbal, diajar dari kecil sampai gede. Udah gede Imam Ahmad bin Hanbal bikin madhab sendiri, tidak sama dengan madhab Imam Syafi'i. Itu biasa di dalam tradisi ilmiah ulama-ulama kita masa lalu. Syekh Hasyim Asy'ari berbeda dengan Syekh Bisri Samsuri, sama-sama pendiri Nahdlatul Ulama. Kalau berbeda ya berbeda saja, tapi berteman ya tetap berteman. Begitu pula Syekh Hasyim Asy'ari berbeda dengan Syekh Mas Kumanglang di sana tentang kentongan. Kata Syekh Hasyim Asy'ari kentongan nggak boleh untuk sholat. Kata Hadratus Syekh Mas Kumanglang boleh. Dia saling menghormati saja walaupun berbeda. Syekh Hasyim Asy'ari sholat berbawa kasar tidak boleh, tapi guru saya Syekh Tubagus Hasyim Tahir Al-Bantani mengatakan boleh. Ya, ketika kita melakukannya dengan intibah kepada Syekh Tubagus Hasyim Tahir, bukan berarti saya menghina Syekh Hasyim Asy'ari. Tidak, itu perbedaan pendapat saja. Hal-hal yang wajar dan lumrah dalam tradisi ilmiah. Ada